Lu berani mutusin gue? Skal! Skal, lepasin Skal! Ah, stop! Lu gila ya? Kalau lu nggak mau masalah lebih besar, mending lu stop deh. Kurang keras ya gue tonjokin lu kemarin. Apa lu bilang? Kemarin lu habis ngapain? Coba ngomong, gue nggak denger. Anjing lu, Lan. Kenapa sih lo jadi kayak gini, Skal? 5 tahun kita temenan. Nggak pernah lo kayak gini. Karena itu gue lakuin semua ini. Supaya lo nggak tambah hancur. Dan gue yakin, Cio, Aksa, mereka bakal ngelakuin hal yang sama. Kalau mereka tahu tingkah lo ke Rea. Anjing. Lo kenapa sih? Yuk! Nggak ada yang suruh lo naik loh. Ya udah jalan aja. Ya jalan kemana? Terserah. Mana helm aku? Ya gue bingung lo kenapa sih? Gak apa-apa. Sini udah ada. Gue jalan kemana dulu? Kasih tahu. Udah ayo kemana aja. Yuk let's go. Mana? Yuk. Nih. Ah, Banyak nih. Siapa tahu kamu mau nambah. Jadi ada apa? Cerita sama aku. aku udah putus sama Skala.
Congratulations. Akhirnya kamu bisa bebas dari skala. Semua berkat kamu, Las. Mumpung sekarang kamu sudah bebas, kamu mau ngapain? Sejujurnya aku nggak tahu. Selama ini aku cuma mikirin gimana caranya bertahan. Tapi sekarang udah putus. Aku nggak tahu langkah apa yang harus aku ambil. Gak apa-apa. Pikirin aja dulu. Take your time. Kamu juga gak buru-buru kan? Enggak. Kadang aku ngerasa kayak semuanya terlalu berat. Kayak aku harus selalu mikirin orang lain. Tapi aku lupa buat mikirin diri sendiri. Jadi, kamu sekarang Mulai mikirin diri sendiri. Ada orang yang pernah bilang sama aku kalau mencintai diri sendiri adalah hal yang paling penting. Tapi aku bingung. Gimana caranya ya? kan aku udah jelasin sama kamu. Pelan-pelan aja. Take your time. Yang penting sekarang kamu itu udah sadar kalau kamu emang harus keluar dari hubungan kamu yang toksik. Nah, urusan nanti kamu ngapain, pikirin aja nanti. Yang penting kan, aku ada buat kamu. Makasih ya, Atlas. Aku nggak tahu cara ngelewatin ini tanpa kamu. Kamu pasti bisa, Rea. Kamu tahu gak sih, kamu itu jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikir loh. Aku tahu. Apa? Aku harus fokus Hmm? dari hal-hal yang kecil dulu. Hal-hal yang kecil. Contohnya, Contohnya? ngalahin kamu di Olimpiade. Oh, jadi kamu anggap ngalahin aku adalah hal yang kecil? It's easy. Oke. Kita lihat nanti ya. Bener ya? Kamu bisa ngalahin aku apa enggak ya? Bisa lah. Kecil. Ngalahin nggak maksudnya? Bilang aja kamu mau. 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 Ngebelin. Apa salahku? Iya kamu. Aku sedih loh kalau kayak gitu. Oh ya udah, ya udah jangan sedih nih. Kita baru juga. Ya udah ini semua buat Ini kamu. udah Semuanya buat bohongin kamu. aku. Terima kasih. Lagi namanya? Enggak mau. Ya udah sini. Enggak mau. Sini. Lagi. Gak makan dong kalau gitu. Aku lapar banget. Ini reward aku kan aku habis putus. Ya udah ini semua buat kamu gimana? Ya udah. Masuk ya. See you besok. Ya palingan nanti juga kita ngobrol. Ya juga sih. Ya udah. Bye bye. Rea. Apa?
Besok weekend kan ya? Weekend. Kenapa? Iya besok. Weekend kan? Iya. Kenapa? Weekend. Weekend. Iya. Mau jalan bareng gak? Lihat besok deh. Biasanya kalau kalimat ini udah keluar, rencananya akan kejadian sih. Ya udah kalau emang kamu gak mau gak apa. Iya, kamu sih jangan ngambek dong. Ya udah mau deh. Oke. See you besok. Palingan juga nanti ngobrol. Oh gitu. Dadah, see you. See you. Rea. Oh my god. Sorry, aku lupa. Saya kamu lupa. Ya. Siap ya, kamu jadi berantakan kan? Dia kayak hilang mama. Apaan sih? Ya udah. Terima kasih. Bye-bye. See you besok. Apaan sih? Lu baik banget minum. Gue gak butuh lu berdua ya. Cuman Rea, dia punya gue selamanya. Kalau gak nyadar apa? Cara lu tuh udah kelewat batas. Gue cinta sama dia. Kalau cinta itu gak bisa dipaksa. Kita gak bisa biarin dia kayak gini. Sekarang bakal hancur, Cik. Kemana Aksa? Ya udah bawa keluar. Apaan sih? Baik banget lu minum, udah mabok lu. Menjadi dirimu sendiri. Teruslah untuk bernafas. Jangan pernah berhenti di sini. Ku tak tahu yang terjadi pada diriku dalam ruang rindu. Terima dan beri cinta yang secukupnya. Jangan lebih dan tinggi harapan kita. Mungkin hanyalah sakit yang kita terima. Ambil dan nikmati semua secukupnya. Duh. Re, Aksa di mana? Tumben. Kenapa tiba-tiba lu tanya? Nomor gue diblok sama Rea. Makanya gue nanya. Ya, gue gak tahu lah. Udah berapa hari nih gue gak ketemu sama dia. Ya mungkin lagi sibuk kan, gak ada yang tahu.
Lu tanya aja Falan. Palan. Kenapa? Lu nggak berasa apa? Falan agak aneh belakangan ini. Makasih. Jadi aku mau nanya sama kamu. Gimana sekarang perasaan kamu? Udah jauh lebih baik? Tentang? Tentang skala. Mungkin jauh lebih membaik, kurang tepat kali ya. Kok bisa kayak gitu? Kamu masih punya perasaan buat skala? Jujur aku nggak tahu, Las. Perasaan yang kamu sebut kebebasan itu rasanya baru aja buat aku. Dan mungkin iya. Mungkin. Tapi aku juga nggak yakin. Aku nggak bisa yakin sama perasaanku sendiri. Gimana pun juga, aku kan pernah sayang sama Skala. Tapi suatu hari nanti, aku yakin aku pasti bisa percaya lagi. Dan mungkin sama orang yang berbeda. Oke. Kalau gitu aku tunggu. Kenapa ditunggu? Ya, karena aku udah gak sabaran. Aku pengen lihat kamu happy 100%. Dan senyum kamu juga jadi senyumnya lebar banget. Sekali lagi makasih ya, Las. Sama-sama. Anyway, udah jam segini. Aku harus pulang sekarang. Udah malam ya? Udah malam. Oke. Nggak, rumahnya dekat kan? Iya, untungnya cuma sebelahan kan. Kamu istirahat ya. Dadah. Untuk merayakan kebebasan lo dari Skala, peta ini bisa lo gosok kalau udah pernah lo datengin tempatnya. Ingat ya, Rea. Lo itu berhak
untuk dunia yang lebih besar dari ini. Rea, Rea, kamu blok nomor aku ya? Emang kenapa? Aku mau ngobrol dong sama kamu. Ya. Rea, aku sayang banget sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan lagi ya. Aku janji aku bakal berubah. Aku minta maaf kalau misalnya cara aku nunjukin perasaan aku ke kamu tuh salah. Aku takut kehilangan lagi Rea. Ini semua karena bokap. Dulu aku pernah cinta sama seseorang. Dan aku mikir kita sempurna. Malah di belakang bokap ngajarin dia. 2 bulan lalu, aku dapat undangan pernikahan mereka. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Aku malu. Aku gak mau kelihatan lemah di depan kamu, Rea. Nanti kamu bakal milih orang lain daripada aku. Ya, tolong dong. Kasih aku kesempatan lagi. Aku baru sadar aku butuh kamu di hidup aku. Aku cinta banget sama kamu, Rea. Aku gak bisa ngasih kamu jawaban sekarang, Skal. Aku minta maaf. Kamu punya cowok lain. Ya. 2 minggu dari sekarang, kamu harus mempersiapkan diri. Kita bersihkan nama baik kamu. Baik, Bu. Terima kasih. Kamu jauh lebih kelihatan ceria dari sebelumnya. Apa ada hal baik yang terjadi? Ya sudah, kita lanjutkan ya. Terima kasih, Bu. Gue iri deh sama Lolas. Keluarga lo hangat banget. Lo terus ingat satu hal, Re. Setiap keluarga itu, mereka punya masalahnya masing-masing. Dan kita nggak bisa milih kan, kita mau lahir dari keluarga mana. Tapi kita bisa pilih mau bagaimana cara kita hidup.
Karina, semuanya semakin baik sekarang. Aku udah gak dibully lagi. Dan aku udah putus sama Skala. Aku juga ketemu sama Atlas. Yaudah, gue antar lu pulang. Gak usah, gue naik angkot aja. Itu bukan pertanyaan lo. Aku cuma berharap kamu masih ada di sini, Kar. Skala minta balikan sama aku. Dia bilang dia cinta sama aku dan aku nggak tahu harus apa. Jadi kamu mau balikan sama dia? Sebenarnya masih ada sedikit rasa di hatiku buat Skala, tapi aku nggak yakin bisa balikan sama dia. Ya. Kamu tahu apa yang terbaik buat diri kamu, Rea? Ya. Bentar ya. Halo? Gue di mana nih? Fania mana? Papa ginjalnya kena lagi. Tadi Reha dikabarin sama Bunda kalau Papa dirujuk ke sini. Tapi Reha nggak tahu Bunda di mana, mungkin lagi ngurus administrasi. Ginjal. Ini gue mati. Pak, jangan ngomong kayak gitu dong. Kita bakal usahain semuanya sampai Papa sembuh, ya? Terus ngapain lu di sini? Buang-buang waktu lu. Belajar lu sana. Reha di sini karena Reha anak Papa. Reha nggak mungkin tinggal diem dan biarin Papa nyerah. Dengan keluarganya Pak Faizan? Betul dok, saya anaknya. Kalau begitu bisa kita bicara sebentar di luar? Bentar ya Pak. Rea, emang dasar anak membawa sial kamu. Gara-gara kamu, papa kamu jadi begitu keadaannya. Salah kamu ini semua. Bun, Rea tuh nggak ngerti deh. Salah Rea di mana sih Bun? Rea selalu coba jaga Papa sama kayak Bunda. Rea juga nggak mau Papa sakit. Kesehatan papa kamu menurun semenjak kamu lahir dan hadir dalam hidup dia. Bu, jangan ribut ya. Saya cukup paham ibu terguncang dengan keadaan ini. Tapi tolong dimaklumi juga,
banyak pasien di sini yang juga butuh ketenangan, Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu istrinya Pak Faizan ya? Iya dok, saya Fania. Begini Bu, kondisi Pak Faizan saat ini tidak terlalu baik. Dia mengalami gagal ginjal yang sudah cukup kronis. Dan itu disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat dan stres yang tingkat tinggi, Bu. Sampai ada apa-apa sama suami saya, kamu akan tahu rasa. Ibu, sekali lagi saya mohon tenang, Bu. Sebaiknya saat ini kita lebih fokus untuk kesembuhan Bapak. Ya? Lakukan yang terbaik dok. Saya akan bayar semua biayanya, saya ada uangnya kok. Ibu, sebetulnya saya cukup riskan untuk menyampaikan hal ini. Maksud saya kalau ada anggota keluarga yang ingin mendonorkan ginjalnya, itu akan lebih baik dan tingkat potensial dan kecocokan lebih tinggi, Bu. Bun, kenapa? Kamu harus donorin ginjal kamu buat papa kamu. Harus. Bun,